yang kali ini untuk pergerakan kita ada perencanaan untuk konser di Wamena. Terus di situ kita dalam waktu dekat ini? Ya, dalam waktu dekat ini. Tanggal berapa itu? Tanggal 23 bulan. 23? Bulan ini, bulan Maret. Bulan Maret? Ya. Di ibu kota provinsi Papua Bagian. Di Wamena, luar biasa. Halo gengs, jumpa lagi di podcast DPN Papua. Kali ini saya akan podcast bersama teman-teman dari Narmel Gang. Mereka ini anak-anak rapper dari pegunungan. Selamat datang. Hormat, selamat sore. Sore, terima kasih lagi sudah mau hadir di podcast DPN Papua. Siap. Tapi kali ini kita punya view untuk podcast ini belakang danau. Tapi kakak dong ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hati-hati, perahu nanti goyang. Minta maaf. Memang view belakang danau tapi kakak dong saya emang kuat. Aman? Aman, gas. Oke. Mungkin saya ini belum terlalu kenal sama kakak dong semua nih. Sebenarnya Narmel Gang ini terbentuk sejak kapan? Baik, jadi kami terbentuk sejak tahun 2020. 2020. Ya, tepatnya tanggal 28 Juli tahun 2020. Tanggal 28 Juli. Juli. Wih, sedetail itu? Kakak dong ingat? Siap, ingat. Oh. Selalu ada perayaan per tahun jadi. Oh, per tahun. Ya. Kalau untuk Narmel ini memang sebanyak ini? Masih banyak. Ada sekitar berapa personil untuk Narmel Gang? Kami sebagai komunitas, jadi dia tidak hanya untuk penyanyi, ada juga di bola, terus di bagian menyanyi juga. Terus menyanyi ada, bola ada, terus ada rencana juga untuk bergerak di bidang-bidang lain, tapi masih dalam proses. Wih, oh iya, mari silakan kakak, mari masuk. Kakak juga ada mau podcast. Oh, siap. Terima kasih lagi. Malah sakit begini. Mari saya bantu. Oh iya. Aduh, kakak nih. Minta maaf dulu depan tapi tidak sempat membantu juga ini. Persoalan juga. Tangan berat ya. Tangan berat. Tapi kalau duduk paling depan untuk sudah jadi pemimpin harus membantu. Harus membantu. Coba kakak pakai itu. Ya. Jadi kalau sudah duduk jadi pemimpin harus membantu. Karena kalau tidak bantu nanti perahu udah goyang. Jadi Narmel ini terbentuk sejak tahun 2020 ya? 2020. Jadi tidak hanya zaman Covid itu. Zaman COVID. Kenapa terbentuknya pada saat tahun 2020? Siap. Jadi saat itu kebetulan termasuk kami saat itu dulu ada 2 grup yang menyanyi. Tapi kebetulan kami saat itu duduk ada rekam salah satu lagu. Jadi awalnya dari situ untuk menamai lagu itu pakai nama grup apa semacam itu, baru kita bersatu, kita gabungkan jadi Narmel. Jadi dulunya ada 2 tapi kita satukan begitu. Sebelum nama Narmel nih apa? Ada nama apa lagi? Ada KRC dengan Pace Narmel. Pace Narmel. Ya. Arti Narmel sendiri apa? Itu Nare Meleo. Arti itu apa? Iya, Nare dengan Meleo itu ada panggilan untuk laki-laki dari 2 suku. Suku Yali dan suku Mek. Terus ada suku Kimial juga. Jadi itu di Yahukimo terus Yalimo. Jadi digabung jadi Narmel. Jadi Nare Meleo. Jadi dia ada mewakili panggilan dari 3 suku, sekitar 3 suku. Suku Kimial di Yahukimo, suku Yali di Yahukimo dan Yalimo, suku Mek di Yahukimo dan Yalimo. Kalau untuk lagunya sendiri nih sudah berapa banyak lagu yang kakak dong rintis nih sampai dari tahun 2020 sampai sekarang? Itu banyak sekali dan ada yang kita post di YouTube, ada yang tidak post. Kenapa tidak di post? Sudah rekam itu banyak yang keberatan. Terus ini lagunya begini, ini bassnya begini, ini ritmenya begini, ada pertimbangan banyak. Sudah kalau begitu bahas, memang kakak bahas apa jadi? Masih bilang bahas ini, saya juga penasaran bahas apa ini. Sebelum post kan nanti kita komunikasi ini kita bisa post kan tidak. Tapi lagu aman. Aman. Maksud kakak bilang bahas jadi apa macam, saya juga penasaran bahas apa gitu toh. Siap. Benar. Kalau untuk yang
genrenya sendiri kakak dong larinya genre bagaimana nih? Ada reggae, jadi kita tidak monoton di satu genre, tapi ada banyak genre. Ada reggae, terus ada ya reggae, dubstep, terus Dubstep juga? Iya, dubstep juga sering. Terus kemudian kalau yang sekarang kita ada ini dari teman-teman di Pasifik sebelah, ada style musik yang dari sebelah yang kita ini dengan suara ini gunung etnik gunung, jadi dia kolaborasi. Tapi di dalamnya nanti kita selipkan rap bahasa daerah. Jadi ada Indonesia, ada daerah. Jadi di dalamnya itu nanti masuk dengan bahasa Indonesia, nanti di tengah mungkin ada bahasa daerah kayak gitu. Jadi campuran. Oh, campuran. Ya. Kenapa ingin kasih masuk bahasa daerah di tengah-tengah rap? Itu persetujuan dari siapa? Itu sebenarnya tidak sengaja juga, tapi karena kita lihat untuk musik-musik seperti itu untuk masuk ke daerah di wilayah gunung ini dengan sebagian besar masyarakatnya dong sudah di lagu daerah, lada dengan etnik itu. Iya, jadi iya. kita mau bawa masuk musik dengan warna baru seperti itu tuh supaya diterima harus mereka mengerti. Jadi harus dengan menggunakan bahasa daerah. Jadi anak-anak menyanyi dengan dengan maksud seperti ini gitu. Berarti memang pesannya sampai. Sekaligus kakak dong promosi bahasa daerah juga ya? Pelestarian bahasa. Kalau untuk beatmaker sendiri nih siapa yang buat beatmaker? Beatmaker kita ada 2 orang. Saya dengan ini. Oh, Whiskey namanya. Kakak, coba mungkin kasih dia punya mic, saya mau tanya. Kan untuk beatmaker ini kan ada lari ke arah-arah etnik. Berarti dia punya musik juga pasti otomatis lari ke arah-arah etnik toh? Ya. Nah, kakak siapa tadi? Whiskey. Kalau untuk dari kakak Whiskey sendiri pada saat untuk bikin beat itu ada rasa susah kah tidak? Lumayan, terlalu banyak susahnya. Susah. Iya. Kakak udah pakai aplikasi apa? FL Studio dari pertama. FL Studio. Dari awal mulai penasaran itu dari kampung toh, dari kampung masih kabo-kabo tuh macam penasaran dengan abang-abang yang sudah duluan belajar lagu tuh bikin beat. Pengen belajar juga, tertarik makanya coba-coba sampai 2017 mulai bisa sampai sekarang. Sampai sekarang? Ya, sekarang lumayan lah. Oh, berarti belajar dari kakak-kakak? Tidak, belajar otodidak. Otodidak? Iya. Untuk kakak rangkai satu-satu itu? Ya, rangkai satu-satu, feeling-feeling aja. Oh, luar Pas biasa. feeling-feeling dengar musik ada inspirasi ya susun beatnya langsung. Dari bunyinya yang saya suka yang mana ya kasih masuk jadi musik. Kayak begitu. Biasa. Berarti memang kakak sendiri untuk beatmaker memang ada sedikit tantangan kah tidak pada saat buat beatmaker begitu? Tantangan banyak. Seperti apa saja? Hard disk nanti macam rusak. Oh. Terus laptop harus diinstal ulang. Beat semua hilang. FL Studio-nya berat lagi. Iya. Karena RAM-nya laptop yang biasa saya pakai kan RAM kecil jadi. Nah, untuk proses rekamannya sendiri ini bagaimana? Kakak dong sudah punya proses cara rekamannya seperti apa? Sudah punya studio atau masih rekaman seperti apa? Nah, tadi kan bilang untuk bikin beat saja laptop juga sering bermasalah. Iya. Itu. Kalau untuk rekaman ini memang pertama ini sebelum Narmel terbentuk itu kita masing-masing waktu itu pakai headset dulu. Jadi dari sebelumnya saya itu dari headset dulu. Terus ini Whiskey dia dulu sebelum Narmel terbentuk kan dia sendiri. Terus saya dan ada beberapa teman-teman sendiri lagi. Kemudian setelah Narmel terbentuk ada rekan-rekan banyak yang bergabung lagi. Setelah kita jadi satu kemudian ada banyak yang masuk. Jadi untuk tadi kakak? Untuk perekamannya sendiri itu bagaimana? Tadi kan kakak bilang pakai headset toh? Ya, itu awalnya pakai headset yang itu mikrofonnya yang gini. Oh, yang ada sambungan itu. Ada sambungan itu dulu baru sekarang sudah ada ini mic profesional yang biasa kita pakai. Tapi studionya tidak terlalu ini. Kita kondisikan saja. Seperti tadi laptop juga kadang hang, terus kita vakum nanti untuk waktu yang lama berapa bulan tidak rekaman karena alat seperti begitu. Nanti satu orang bawa laptop baru lagi seperti itu, baru nanti kita kalau begitu kita ini minta alat lagi, minta aplikasi baru kita rekaman lagi kayak gitu. Oh, berarti ini untuk laptop sendiri ini berarti dari teman-teman sendiri yang baku bantu gitu ya? Iya. Sama mic juga. Iya.
Kita Sampai- sudah pernah kehilangan laptop banyak, sekitar 3 kali. Iya. Kehilangan laptop 3 kali, dan itu semua laptop yang kita pakai. Jadi pertama hilang, kedua, ketiga ada ya 2 atau 3 ya? 3 laptop. Ini hilang bagaimana ceritanya? Kita pergi ke Yalimo, semua pulang kampung. Semua pulang kampung, terus di tempat tinggal kita sementara di Sere. Di Sere itu tidak ada yang jaga. Memang ada, tapi waktu keluar ada orang lain lagi masuk baru ambil. Oh, akhirnya ada yang datang ambil? Ya, kejadiannya sampai 3 kali. Jadi akhirnya untuk dapat laptop baru beli lagi? Itu kita bersabar tinggal lagi, kemudian kalau ada satu anggota yang kemudian punya laptop, dan nanti dia bilang ada nih, kamu pakai lagi. Luar biasa. Kalau untuk pembuatan video klip, ya, ini kakak cerita juga banyak sekali. Dari pembuatan beatmaker saja bermasalah banyak, masalah laptop. Terus untuk rekaman juga. Ya. Video klip nih bagaimana? Siapa yang garap video klip? Video klip biasa saya dengan Whiskey, kita yang garap. Jadi kayak kameramen juga kayak bisa siapa saja handle, yang penting ada kamera begitu. Yang penting ada kamera, bisa saja bisa jadi kameramen untuk pengambilan gambar. Kemudian editingnya, kalau misalnya Whiskey dia mau edit, ya dia yang edit. Kalau tidak, nanti saya yang edit. Berarti Narmel Gang ini terbentuk semuanya sendiri, tidak minta bantu dari yang lain di luar sana? Tidak. Itu dari ketidaksengajaan itu. Kita sebelumnya terpisah, tapi kemudian waktu COVID itu kan kita ngumpul semua. Kumpul bareng, terus kita bisa rekaman, ada laptop nih begitu. Jadi kemudian ini sementara ketua komunitas. Oh, ketua komunitas. Ya, ketua komunitas. Jadi setelah dia panggil Whiskey waktu itu saya belum kenal juga. Nah, jadi waktu itu mau rekaman pakai laptopnya saya. Jadi mau fit begitu. Terus dia begitu. bilang ada saya punya teman yang biasa menyanyi juga, jadi saya panggil begitu. Terus kemudian Whiskey datang, kita menyanyi, lagunya bagus, lagunya sempat up juga di Yalimo, di Yaukimo, di Pegunungan. Judul lagunya itu lagu apa? Meri Yalimo. Meri Yalimo. Ya. Itu yang menyanyi berapa orang? Itu siapa? Oh ya, 5 orang. 5 orang. Iya. Syuting video klipnya sendiri di mana waktu itu? Di Jayapura dengan di kampung di Benawan. 2 lokasi. Luar biasa. Kalau untuk editingnya sendiri biasa pakai aplikasi apa? Adobe Premiere, terus ya kadang Adobe Premiere, kadang Filmora. Oke. Tapi untuk sejauh ini kalau untuk editing aman? Itu juga sering bermasalah karena RAM laptop itu. Jadi sering bermasalah. Kadang kita mau edit, ada beberapa file yang kita sudah syuting, pas mau edit karena laptop sudah tidak mendukung, jadi kita sampai belum bisa diupload. Jadi kadang biar sudah lagu saja gitu. Tidak harus memaksakan keadaan untuk kita cari laptop ini, tapi sempat kepikiran juga untuk bangun komunikasi dengan teman-teman yang di videografer, tapi tetap ujung-ujungnya nanti ini lagi pembayaran lagi. Jadi sudah tidak apa-apa. Sebelumnya sudah pernah untuk cari videografer dari luar? Sudah sempat kita komunikasi, tapi ada budget yang mereka ini tentukan, jadi kemudian kita tidak harus ini mengeluarkan biaya, tapi biar tidak apa-apa. Yang penting kita berkarya terus. Kalau untuk sejauh ini Narmel Gang ini sudah pernah dapat bantuan atau apa begitu dari tahun 2020 sampai sekarang? Dapat bantuan belum pernah, tapi untuk yang kali ini untuk pergerakan kita ada perencanaan untuk konser di Wamena. Terus di situ kita dalam waktu dekat ini? Ya, dalam waktu dekat ini. Tanggal berapa itu? Tanggal 23 bulan 23 bulan ini, bulan Maret. Bulan Maret. Ya. Di ibu kota provinsi Papua Pegunungan. Di Wamena. Luar biasa. Jadi ini ceritanya bagaimana sampai bisa ini lakukan konser? Ya, konser. Ini pertama kali? Pertama kali. Ini bagaimana ceritanya sampai bisa jadi konser pertama kali? Itu jadi program dari pengurus dulu pertama. Jadi dari komunitas sudah programkan untuk tahun 2024. Seharusnya tahun 2023 sudah jadi program komunitas untuk nanti sayap komunitas bagian musik harus lakukan konser. Nah, sebelum melakukan konser kita akan bergerak bagaimana caranya kita cari dana untuk supaya konser itu sukses begitu. Ada dana untuk kita bisa lakukan konser itu. Dan akhirnya melalui program itu juga kita bergerak, tabrak sini tabrak sana, akhirnya ada dana yang kita dapatkan. Itu baru akhir tahun baru kita dapatkan dana, tapi
karena situasi kita tidak jalankan ini konsernya, tapi kita tahan sampai dengan situasi politik ini selesai. Oh iya iya. Baru kita masuk. Berarti ada kendala juga ya? Iya. Ada kendala di situasi politik. Iya. Berarti untuk konser perdananya ini baru terrealisasi di tahun 2024. 2024. Rencana 2023. Kalau untuk kakak sendiri lobbynya bagaimana nih? Oh siap. Jadi itu melalui bikin agak dekat ya. Iya. Bikin surat proposal lalu masuk ada abang-abang yang bisa kami minta bantu. Berarti ditujukan kepada Pemda. Pemda, ya Pemda, terus ada abang-abang yang memang sudah punya kerja apa kami minta bantu. Itu sebenarnya inisiatifnya dari kami. Jadi kita punya talent, tapi ketika kita sendiri tidak bergerak, Pemda tidak mungkin turun baru dia mau cari-cari kita di bawah baru kamu ada di sini mau bantu, tidak mungkin. Jadi kita setelah ada niat kemudian kita bergerak. Nah, melalui program dari pengurus kita bergerak sama-sama buat proposal, terus bawa ke instansi pemerintah, terus lembaga-lembaga yang ada di dinas-dinas masuk saja, karena kita harus ini supaya seni ini. Iya, berarti kakak sendiri mempromosikan ini ya, ke dinas sana. Kita bergerak. Kita sesuai dengan program itu supaya terrealisasi, kita bergerak dan akhirnya ada dana yang kita dapatkan sebagai modal untuk bergerak. Dan dengan itu kita ada rencana untuk bergerak seperti itu. Kalau nanti di tanggal 23 Maret 2024 ini Narmel Gang sendiri yang nanti konser kah, atau ada lagi yang nanti mengisi untuk mendampingi Narmel di event itu? Itu tetap ada teman-teman yang nanti kita akan komunikasi dengan beberapa komunitas musik di Papua Pegunungan di atas yang ada di Wamena, terus di Yalimo, terus di Hakimo, dan teman-teman di daerah Lani sebelah barat, terus di bagian tengah juga di bagian Wamena dan sekitarnya. Itu kita akan bangun komunikasi untuk supaya mereka ini mengisi sebelum kita, karena durasi waktunya pasti panjang. Itu dimulai nanti kira-kira dari jam berapa tuh pada saat tanggal 23 itu? Pasti dari jam 2 atau 3, mulai dari jam 3 sampai dengan jam 8 malam selesai. Oh, berarti dari siang ya? Dari siang. Luar biasa. Kalau untuk dari Narmel Gang sendiri ada harapan-harapan nggak tidak untuk kedepannya setelah nanti konser perdananya di Wamena nanti? Untuk harapan mungkin teman-teman bisa ini. Mungkin dari ini yang nanti mungkin semua bisa berpendapat ini. Iya. Siap. Mungkin dari saya lebih duluan. Siap. Jadi harapan kami di sini, kami sedang bergerak dan kami punya pikiran untuk bagaimana caranya ke depan musik ini terus berkembang. Kami di Narmel bergerak seperti tadi yang sudah dibilang, kami bergerak di bidang musik, terus sepak bola dan yang lainnya. Jadi kami berharap ke depannya melalui event ini ke depan kami bisa melakukan hal-hal yang selain dari lebih dari ini begitu. Itu pikiran sejarah pribadi seperti itu, terus dengan teman-teman. Ada lagi mungkin kakak? Baik, terima kasih. Kami dari Narmel Gang untuk kedepannya ini Nare dan Melio dua suku yang jadi satu. Tiga suku dari Mek, Jali dan Kimjal. Jadi kedepannya ini kita punya anak-anak Narmel, kita punya teman-teman ini kan kita punya skill ini kita mau lebih tingkatkan lagi, tapi kita punya kemampuan itu mungkin terbatas. Kita punya kemampuan itu sering terbatas, tadi teman-teman sudah sampaikan bahwa kekurangan macam laptop, kekurangan di bagian mic, terus kita punya studio juga biasanya kendala. Jadi kedepannya kami harap bahwa kita punya kakak senior harus dampingi kita, entah itu bagian bupati ataupun bidang legislatif maupun eksekutif, mereka bisa dampingi kita dan kita punya komunitas ini berjalan dengan baik. Terus itu pertama. Yang kedua, kami anak-anak Bapu itu kita punya skill dan kemampuan berbagai macam bidang itu ada. Sebenarnya ada. Tapi kami tidak punya modal sehingga kami tidak pernah terapkan. Sehingga kedepannya itu kami membutuhkan sekretariat yang betul-betul Narmel Gang, di atas ada tulisan Narmel Gang dan betul-betul punya fasilitas itu harus lengkap. Kedepannya kalau memang abang-abang atau mungkin kakak-kakak atau orang tua memang membedulkan kita, berarti kedepannya kita harus lebih meningkatkan lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga itu mungkin
di dalam Narmel Gang ini dia berbagai macam bidang, yaitu bidang musik, ada bidang bola, terus besok lagi kita akan programkan lagi untuk perpustakaan, terus usaha dari Narmel Gang, terus rumah belajar, ruang belajar. Jadi itu banyak yang kita mau programkan, tapi karena tadi saya sampaikan itu banyak kendala yang terjadi terhadap kita karena kami mau tingkatkan kita punya adik-adik itu masuk ke kita komunitas, tapi kewalahannya itu cuma itu. Kewalahannya itu bidang biasa selalu bicara uang segala macam. Jadi kedepannya saya harap kakak-kakak yang bagian Yahukimo, yang di Yahukimo, yang dari pegunungan Yalimo, yang dari Wamena, yang hari ini mereka bisa nonton kita dan mereka bisa perhatikan apa yang kita lakukan saat ini. Dukungan dari mereka di sana. Ya, itu yang harapan dari kami teman-teman Narmel Gang sampai termasuk saya. Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Baik, kalau untuk harapan salah satunya yang teman-teman tadi sudah sampaikan di bidang musik, bola, dan juga ada banyak belajar, perpustakaan untuk kita belajar supaya kita tidak hanya berkarya di musik dan bola juga, tapi di bagian pendidikan ini juga perlu. Ini adalah yang nanti yang menjamin kehidupan kita ke depan adalah pendidikan. Jadi bukan hanya di dua sisi itu, tapi kita perlu banyak harapan. Jadi perlu ada perpustakaan untuk kita tempat kita belajar. Dan juga kita pokoknya banyak rencana yang kita rencanakan, tapi kita juga masih berusaha dengan itu. Tadi sudah sampaikan bahwa dengan finansial. Mungkin dari sekian. Oke, terima kasih lagi buat kakak-kakak dari Narmel Gang. Semoga nanti di tanggal 23 Maret nih eventnya lancar. Semoga kakak Nungko harapan juga. Tadi saya dengar ini tidak hanya musik ya, sepak bola, bagaimana juga untuk pendidikan dan juga bisnis. UMKM di sana bagaimana ya untuk lakukan. Oke, terima kasih lagi. Mungkin kita akan lanjut podcast lagi dengan topik-topik yang menarik lagi. Tetap berkarya. Semoga tanggal 23 sukses. Mungkin ada pesan untuk teman-teman nanti pada nonton tanggal 23 bagaimana? Silakan. Oke. Jadi untuk teman-teman semua di Papua Pegunungan, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, Kota Dingin, Kota Wamena, terus teman-teman yang di dekat di Kobakma, di Mamramo Tengah, terus di Lanijaya, di Tolikara, Yalimo, yang bisa akses langsung ke Kota Wamena, kita ada rencana untuk tanggal 23 akan konser di Stadion Pendidikan Wamena, dan penjualan karcis akan dilakukan tanggal 10 sampai dengan hari H tanggal 23. Jadi kami harap sebagai bentuk dukungan beli karcis, itu akan menjadi sangat berarti untuk kita punya pergerakan ke depan. Jadi untuk mendukung kami cukup beli karcis, datang, dan kita rame-rame kasih panas Kota Dingin. Hormat. Oke, terima kasih lagi buat kakak semua. Semoga tanggal 23 sukses, Tuhan berkati. Oke, sampai jumpa. Siap.